Tretinoin itu termasuk steroid nggak? Apakah aman jangka panjang? Wah, pertanyaan yang menarik ini. Hai Re, yo apa kabar Uma? Ketemu mana karo Ayas ini Vindi. Kali ini aku akan jawabin Q&A tentang jerawat ya. Q&A part pertama kalian bisa cek di sini. Kebanyakan ngebahas tentang jerawat mendem ya, bekas jerawat sama penggunaan skincare untuk kulit yang gampang berjerawat. Nah, sekarang yang Q&A part kedua ini kira-kira teman-teman lebih bebas apa ya? Langsung aja ya, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau misalnya pertanyaan kalian nggak terjawab di sini ya, di videoku yang sekarang ini, kalian bisa cek dulu pertanyaan-pertanyaan di videoku yang pertama. Oke teman-teman, sebelumnya aku akan share dulu ya. Jerawatku ini sudah membaik setahun belakangan tanpa treatment ya, yang dulunya jerawatku tuh seperti ini. Dan aku itu sudah treatment ya, selama aku jerawatan, mungkin treatment selama 2 tahun berturut-turut ya. Yang alhasil di akhir-akhir tuh treatmentku tuh nggak ngefek, jadi jerawat itu terus-terusan. Akhirnya aku memutuskan untuk konsul ke Halodoc ya, dengan dokter Jauharina. Lalu kondisi kulitku setahun belakangan udah membaik tanpa treatment. Jadi kulitku ini memang masih ada jerawatnya nih, kalau kalian lihat ini aku bener-bener mukaku yang asli nih ya, emang selama ini palsu. Nah tapi ada jerawat, cuman 1-2 gitu, nggak yang keroyokan. Kalau dulu tuh setiap bulan selalu ada yang keroyokan. Susah banget nyari sunscreen buat wajah acne prone, selalu berminyak dan kusam banget. Yes, emang sunscreen tuh rata-rata berminyak ya. Cuman kalau aku mau saranin, aku tuh lebih suka sunscreennya ini N-Pure yang matte, itu nggak bikin kamu oily. Kalau di sini kamu bilangnya bikin berminyak ya. Kalau yang kalian merasa kusam, coba kalian cobain sunscreen yang tinted ya. Jadi tinted sunscreen tuh bisa membuat warna, jadi kayak ada foundationnya gitu, tapi dia pakai titanium dioxide, jadi tetap itu sunscreen gitu loh, bukan warna foundation gitu. Jadi kalian bisa ambil yang physical sunscreen. Selanjutnya ya udah, kalian rendahkan nominal sunscreennya, jadi SPF-nya direndahin aja. Perlindungannya pakai lainnya, bisa pakai topi, bisa pakai masker kayak gitu ya, untuk menjaga kulit tuh biar cepat sembuh. Kalau jerawatan boleh pakai micellar water nggak sih? Tergantung ya jerawatannya. Kalau senut-senut, kalau bisa itu ya jangan sampai ada sesuatu yang gesek. Cuman kalau aku pakai aja ya, dan sembuh-sembuh aja itu gitu. Yang penting micellar waternya itu seger, nggak bikin perih. Aku rekomen 2 ini ya, Wardah sama Garnier. Ini tuh micellar water favoritku. Jerawatku on off, walaupun lagi gak period tapi tetap ada. Jadi ini tuh lebih ke jerawat on off ya. Nah, kamu mungkin sudah saatnya mengenal tretinoin. Walaupun aku juga masih ada 1-2, tapi ngilangin bekasnya tuh cepet, karena sel kulit itu lebih cepat turnovernya. Jadi kalian harus memasukkan retinol ya di rangkaian skincare kalian, atau lebih ke tretinoin ya. Kalian konsul aja ke dokter. Pakai retinol serum apa boleh tiap hari, Mamita? Pakainya malam aja atau pagi juga boleh. Retinol di malam hari ya, karena turunan vitamin A itu sensitif terhadap sinar matahari. Jadi bisa jadi kulitmu nanti tambah kusam, bisa jadi gosong. Ingat, obat minumnya ngaruh nggak Kak untuk jerawat yang on off? Ngaruh ya, waktu itu jerawat minum yang diresepkan di Halodoc maksud kamu. Karena aku tuh jerawat itu waktu aku konsul nggak hanya diresepin Vitasit aja, karena kalau Vitasit itu kan untuk mendorong sumbatan-sumbatan keluar ya. Apa disupport lagi dengan obat-obatan yang aku konsumsi. Yang pertama adalah obat minum antibiotik ya, untuk istilahnya meredam, mungkin bisa jadi fungsi antibiotik apa sih? Membunuh bakteri. Memburu bakteri ya. Nah, yang kedua aku dikasih obat untuk mengontrol hormon ya. Jadi itu juga bisa membantu ya. Tapi juga pemakaiannya nggak bisa seumur hidup, dan itu diresepkan sampai ke 4 bulan. Ya, semua harus resep dokter ya. Mbak Vin, aku nggak terlalu jerawatan, tapi kok selalu beruntusan ya. Biasanya kalau beruntusan itu nggak bisa didefinisikan kayak beruntusan tuh karena apa. Bisa jadi beruntusan karena alergi dingin, alergi bisa. Beruntusan bisa jadi karena nggak cocok skincare, karena beruntusan itu nggak sesimpel namanya. Jadi kalau kamu misalnya beruntusan itu sudah pakai apa-apa, eksfoliasi udah dicoba semuanya enggak, konsul dokter. Itu jawaban paling akhir. Tretinoin itu termasuk steroid nggak? Apakah aman jangka panjang? Wah, pertanyaan yang menarik ini. Ya enggak ya, walaupun namanya mirip tretinoin, steroid.
Tretinoin itu turunan vitamin A ya. Kalau steroid itu biasanya untuk meredamkan kulit yang lagi membuncah, yang lagi terinfeksi. Misalnya kamu lagi alergi, itu dikasih steroid. Steroid juga nggak bisa jangka panjang. Kalau tretinoin bisa jangka panjang karena itu turunan vitamin A. Tretinoin punya turunan retinol, itu paling soft ya. Jadi itu beda ya, steroid sama tretinoin beda. Bukan beda walaupun namanya mirip. Mamita, SPK-nya di Halodoc namanya siapa? Mau konsul biar samaan dokternya. Ya, sebenarnya aku lumayan sungkan ya selalu mention dokter Rina terus menerus karena aku sebelumnya juga konsul di dokter di beberapa di Halodoc ya tentang kulit. Cuman untuk menjawab itu nggak sejelas dokter Rina gitu loh menurut aku, karena dokter Rina juga orangnya simple, praktis, nggak terlalu banyak obat, tapi kayak langsung to the point gitu loh. Jadi aku selalu merekomendkan dokter Rina karena apa? Beberapa aku juga udah coba saran dari mereka, mungkin obat-obatan dari mereka tuh kurang nampol ya, sama penjawabnya tuh kurang enak gitu, bukan kurang enak, kurang sreg gitu loh. Kalau dokter Rina itu bisa menjawab apa yang aku tanyakan, terus orangnya itu juga kayak nggak yang medit informasi ya. Kak, dulu waktu masih pakai krim dokter wajah licin nggak? Gimana cara ngatasin makeup nggak nempel? Wah, aku nggak pernah pakai krim dokter ya. Krim klinik pernahnya. Krim klinik ya, mungkin krim dokter tuh maksudnya krim klinik. Waktu licin iya sih, waktu dulu yang ya gara-gara itu aku jerawatan gitu loh. Cara ngatasin makeup nggak nempel ya memang nggak bisa di make upin. Nggak bisa, iya. Pasti longsor memang ya. Pasti longsor. Terlalu licin. Terlalu licin. Kalau nggak, kamu skip moist yang di pagi hari, pakai moisture biasa. Itu mungkin bisa. Karena biasanya licinnya itu gara-gara moisturizernya itu lumayan emollient gitu loh. Kayak gitu sih, aku nggak bisa menjawab ya tentang krim dokter karena itu udah, aduh, nggak bisa. Trauma. Mbak, untuk facial wash sekarang pakai apa ya? Ini aku lagi punya uang, jadi aku pakai Eva Klar, harus pusing. Semisal aku nyoba treatment di MS Glow, apakah haruskan pakai skincare-nya juga? Ya tanya ke dokternya, kira-kira bagaimana? Kalau diharuskan pakai skincare-nya untuk berapa lama? Harus kamu tanyakan. Ketika kamu nggak bisa tanya ke dokternya MS Glow, kamu sungkan, ya udah, mending nggak usah treatment di sana. Kamu walaupun ke MS Glow, ke klinik manapun, kalau kamu nggak bisa konsultasi sama dokternya, nggak bisa dikasih jawaban pasti tentang keberadaan skincare itu. Skincare ini kandungannya apa, nenek-neneknya apa, ya udah, mending kamu cari yang lain. Aku aja kalau ke MS Glow tuh maunya ke sama dokter yang itu, gitu loh. Aku kalau sama dokter yang ini aku nggak mau, soalnya orangnya irit ngomong, nggak pernah tanya. Aku ini gimana, kita nggak pernah tanya. Jadi aku ini nggak bisa. Apapun kliniknya, dokternya harus komunikatif. Kalau ngilangin bopeng pakai apa Mi? Skincare-nya malamnya harus pakai tretinoin ya, itu bisa naikin karena ya itu balik lagi ya. Dia itu bekerja di bagian dalam sel kulit. Jadi dia mempush kulit itu biar cepat regenerasinya. Nah, bopeng tapi bisa diimbangi sama treatment bopeng di klinik ya. Mamita, jidatku beruntusan kecil-kecil, pakai skincare apapun nggak ngefek. Ya udah, konsul ke dokter kalau kamu udah mentok. Ini kayaknya aku ini menjawab untuk menyuruh kalian ke dokter jadinya ya. Soalnya kalau pertanyaan yang kalian... Soalnya kan memang sih kan pengalaman tol, yang awalnya memang beruntusan nggak sembuh-sembuh. Iya. Pun nggak sembuh, akhirnya kan kembali ke dokter lah ya. Iya, soalnya aku tuh beruntusan di jidat ya, itu jadi jerawat ya kan. Itu aku udah pakai eksfoliasi. Sudah. Serum salicylic acid. Iya, sudah. Istilahnya kalau kamu beruntusannya masih level ini, ya wis balik lagi. Beruntusan itu ya salicylic acid. Wes, serum yang bekerja untuk pori-pori. Tapi kalau nggak ngefek eksfoliasi AHA, nggak ngefek nang dokter. Ketika muncul jerawat pas mau period, itu pakai obat totol apa Mamita? Aku pakai ya obat totol sama aja ya. Soalnya aku pakai obat totol dari dokter sih. Obat totol yang udah resep dokter. Aku pakai Cindala. Mi, kalau bekas jerawat masih ada, terus kemerahan, biasanya pakai apa? Boleh tak pakai retinol? Kemerahan ini berarti di dalamnya masih inflamasi ya? Masih aktif ya? Iya, biasa jadi kayak gitu, masih aktif. Kalau pakai gitu ya? Iya, kalau pakai retinol, bisa aja ya. Retinol kan BPOM ya, nggak masalah. Cuman kamu harus tahu tandemnya itu istilahnya moisturizernya juga moisturizernya itu yang lembab gitu loh, biar kemerahannya itu nggak semakin terinflamasi. Mamita kan tadi katanya kulitnya sempat putih banget tapi beda sama tangan, mungkin di video ini nih, di foto ini. Nah, cara nyembuhinnya gimana? Cara nyembuhinnya adalah berhenti pakai krim klinik yang memutihkan, pakai skincare yang
membuat kulitmu ini sama, tangan sama kulit, ya wis, gak pakai kulit pencerah-pencerah, gak pakai krim-krim whitening. Ya wis apa anake. Ya apa noe? Breakout ya wis iku. Kalian bisa cek videoku Agnes Story 1 2 3 4 nah iki wocon. Maksudnya gimana ya ngembaliin tone kulit biar terlihat sama kayak tone badan. Nggak bisa, soalnya badan kan masih tertutup, pasti lebih putih. Iya, Iya betul. Kamu juga harus Tangan sampai mukanya kan dia lebih gelap muka, padahal ya wes Udah tangannya pakai. sama-sama terpapar, tapi kan karena muka sing terkena matahari lebih awal. untuk kembaliin tone kulitnya ya berarti kamu juga jangan pakai krim pemutih. Jangan wes. Nanti kalau berhenti ya kamu nanti breakout. Bikin yang aman-aman aja, yang BPOM. Kalaupun kamu tuh pingin mending lebih milih ke skincare anti aging kalau kata. Makanan yang bikin kulit Mbak Vindi ketiger itu apa? Manis-manis kah? Iya. Langsung ketebak manis-manis kan. Iyalah, apalagi kalau udah seminggu makan yang enak-enak gitu ya. Terlebih coklat ya. Kalau aku udah dari coklat, langsung ya? lumayan cepet gitu. Ya bukan Kalau coklat udah hitam. coklat, kalau Ya enggak kalau udah coklat. Udah coklat aja berarti. Aku maunya coklat yang di cookies. Manis ya guys, kalau aku manis pasti fix. Mi, KB itu ngaruh nggak sih nang hormon? Aku KB 1 bulan rai jerawatan Mi. Saiki aku ganti implan, iya ngaruh. Jadi sengaruh itu guys. KB itu juga. Kayak KB itu kan memang karena mengandung hormon ya, pasti pengaruh ya. Itu tergantung manusia dewe-dewe wes. Kan setiap orang kan nggak sama hormonnya. Kadar hormonnya itu. Aku juga pakai KB, jadi pingin makan terus. Iya ada yang gitu. Ya wes akhirnya pingin makan, makannya Masih ngawur. KB kayak bikin makan terus. Iya, tapi lebih loh. Oh lebih kalau Lebih. KB pil. Pil. Dan itu untuk membalikan hormonnya ke balik lagi itu kayak susah. Soalnya Tapi kebiasaan makan. udah biasa makannya gitu loh. Jadi kayak ya wis itu semua makanya lebih baik menurut pendampingan dokter ya. Kamu kalau KB. Ini kenapa dari tadi kok dokter terus? Soalnya memang pengalaman pribadinya gitu. Iya, pengalaman pribadi semua udah tak coba ya guys gitu loh. Jadi aku tuh kayak sekarang pakai tretinoin, tapi pakai tretinoin itu kan harus konsul dokter ya. Pakai treatment plus krim klinik juga ya. Setelah mendingan pakai apa aja? Enggak, aku tuh enggak pakai waktu treatment enggak pakai krimnya. Makanya on off ya mungkin ya. Kalau pakai krimnya mungkin Soalnya nggak iso nggak krim soalnya ada kerjaan juga kan. iya, ada kerjaan juga. Terus Nah, mungkin ada beberapa endorse ya yang dari krim lain gitu, jadi nggak bisa. Tapi aku juga nggak mau pakai krim klinik karena aku nggak tahu itu apa di dalamnya. Kecuali kalau dokternya bisa transparan ya, cuman kan dokter ya udah tinggal bilang aja kali ya. Kalau di klinik soalnya dokternya yang manut kliniknya. Mamita skincare apa aja yang nggak boleh kena area bawah mata, lipatan hidung sama daerah pinggir mulut? Ya biasanya yang punya zat aktif ya. Jadi kayak tretinoin, retinol gitu yang mungkin bikin inflamasi kering gitu, itu jangan. Tapi kalau aku bawah mata ini tetap tak pakaiin tretinoin, nggak masalah. Kan ada beberapa penelitian tretinoin nggak apa-apa untuk di bawah mata. Pernah eksfoliasi pakai Neogen nggak, Mam? Oh, yang ini ya, yang pakai kantong itu, yang dicepuk itu loh. Ya. Wah, udah zaman dulu banget ya kita tuh ya. Itu lebih ke ngalusin kulit sih. Jadi aku lebih suka pakai itu kalau kayak malamnya, terus besoknya aku mau make upan. Itu enak banget. Jadinya kayak lembut gitu. Itu bisa sih kamu pakai. Tapi itu untuk meratakan warna kulit aja. Jadi bekerjanya di lapisan luar ya dia gitu. Karena kayak modelan nih kasarannya dia itu kayak amplas gitu loh. Mamita nggak pengen infus putih ben kulitnya cerah. Dengan semua hal pengalaman yang yang berkaitan dengan pemutih ya, aku udah kapok guys ya. Apalagi sekarang udah banyak kayak artis-artis kasus-kasus tentang autoimun. Aduh nggak wes. Ngeri. Aku ngeri banget ya tentang infus putih ya. Aku nggak tahu kenapa ya teman-teman. Aku nggak berminat jadi putih. Karena aku sudah pernah kena jerawat ya. Jadi aku cuma berharap kulitku mulus, sehat, kulitnya rata. Aku nggak ngurus beneran jadi putih jadi aku nggak ngurus. Aku lebih ngurus kayak gimana kerutan ini hilang. Mungkin kita tuh nggak ngurus ya kulit karena kita sudah punya masalah yang lebih serius. Kerutan. Mau isi something yang calm down buat jerawat apa nggak ngaruh, Mam? Jadi kalau moisturizer something tuh bukan untuk jerawat ya. Dia tuh lebih ke
untuk moisturizer yang lembab gitu loh. Jadi kayak menurutku lebih cocok ke kulit yang kemerahan, kayak kulit yang inflamasi kayak gitu. Yang efek untuk meredakan jerawat, tapi kalau untuk ngilangin tetap pakai zat aktif ya. Tretinoin ya. Jadi gini teman-teman, kenapa aku suka ke Halodoc ya? Karena selain aku konsul muka, itu aku sebenarnya kalau konsul-konsul lainnya kayak batuk, kayak gini tuh aku mesti ke Halodoc. Karena ya praktis aja. Satu, aku belum pernah menemukan ada dokter yang nggak terkait klinik. Kadang kita tuh nggak tahu gitu loh, dan kita kok misalnya langsung kita tuh kayak sungkan. Iya. Sebenarnya tuh nggak masalah juga, karena banyak juga dokter-dokter yang jualan krim dan nggak masalah gitu loh. Yang penting kita tuh percaya, kita ada trust di situ. Kayak oh ya ini krimnya mungkin apa namanya nggak ada steroidnya, mungkin nggak ada kan takutnya tuh kalau ada steroidnya dan dipakai sampai lama ya kan. Akhirnya ketika berhenti dia breakout, nah kayak gitu kan. Nah kalau aku tuh lebih suka di Halodoc karena Halodoc ini sistemnya adalah jual konsul, bukan jual dia tuh terus jual obat. Ya. Iya, loh bukan jual obat racikan. Oh iya. Jadi Halodoc itu lebih ke jual obat di apotik gitu loh. Jadi aku tuh bisa tahu apa obat itu benar-benar udah salep gitu loh. Yeah. Aku tuh tahu oh ini di Halodoc aku bisa tanya ke dokter tanpa sungkan. Kalau aku langsung online tuh sungkan gitu loh. Ya itulah. Pelembab untuk yang kulit tiba-tiba suka merah apa mbak? Nah ini menurut pengalamanku itu yang paling lembab di antara yang terlembab. Bahkan untuk kaki lembab itu semua itu Topicare. Tapi baunya rada gak enak, baunya rada gak nyaman gitu. Atau Ceradan ya, jadi itu mungkin kayak setipe itu Topicare dan Ceradan. Mau tanya untuk yang krim untuk remaja, rekomendasi produk apa kak? Oh mungkin maksudmu skincare untuk remaja, ya nggak sih? Kalau menurut aku itu bebas. Yang jelas kalau BPOM itu oke-oke aja. Yang penting kalau untuk remaja adalah facial wash, sunscreen. Wes, itu basicnya. Ya sunscreen sudah terlalu pelembab ya. Takutnya nanti kalau kulitnya over lembab nanti jerawatan. Soalnya remaja ya. Yang ketiga ya mungkin di malam hari kamu bisa tambahkan concern kulit remajamu itu gimana? Misalnya mau mencerahkan ya tambahin serum pencerah di malam hari gitu. Wis gitu aja. 3 ini, yang penting 2 nih. Cleanser, sunscreen ya. Cleanser ini ada first cleanser sama second cleanser. Kalau butuh ya pakai micellar water. Siapa tahu dia pas di lapangan tahu nggak sih? Bak bola ya kan? Ya itu harus pakai itu dulu, micellar water dulu. Pakai Adapalen nggak cocok Tami. Oh sudah pernah ya pakai Adapalen, nggak ngefek ya, kurang mantul di kulitku, kayak B aja, nggak ada progres. Jadi udah dicoba 2 bulan masih jerawatnya tuh nggak berkurang gitu. Nah nih, aku sudah punya ya, ini Adapalennya, aku sudah punya nih lihat, sampai habis. Hilang jerawat, breakout lagi, pakai apa ya mbak? Masa harus ngomong lagi? Kulitku sama kayak Kak Vindi, bekas jerawat. Sunscreen yang cocok apa ya Kak? Nah kayaknya nih aku harus bikin sunscreen yang cocok di kulitku ya. Nah kalau kalian setuju, coba komen di bawah. Nanti langsung aku bikinin. Ternyata nggak cuma aku yang jerawatan sampai usia 40. Iya apalagi kulitku ini oily. Ini lihat, kulitku ini sudah gini aja udah, padahal di dalam ruangan yang ada AC-nya ya. Ini udah gampang berminyak ya. Plus aku baru berhenti dari krim klinik Mercury ya, 4 tahun 5 tahun yang lalu ya wes jadinya kayak gini. Dulu pas jerawatan rutin pakai tomat dan masker bunga lidah buaya aja kak, cobain deh, kamu aja yang nyoba. Kalau jerawat di dagu yang nggak selesai-selesai itu apa kak? Udah sampai 2 tahun jerawat nggak selesai-selesai di dagu. Kok sabar? Kok sabar? Iya, ndang ke dokter guys. Ya mungkin kalau di dagu ini ya itu tadi loh, oilnya tuh paling banyak di sini. Jadi kamu mungkin jerawatannya di sini. Kalau aku tuh seringnya tuh di hidung, soalnya jerawatannya sering di hidung. Wes, konsuloh. Mamita sampai sekarang masih treatment enggak ya? Enggak. Misalnya masih berapa bulan sekali dan treatment jenis apa? Sama ya, aku kalau misalnya, kalaupun nanti setahun ini aku mau treatment, aku tuh treatment yang aku lakukan adalah 1, botox, itu 6 bulan sekali. Kedua, suntik acne untuk jerawat-jerawat yang mendem. Tapi itu kan kalau. Ketiga, biar cepet kempes tanpa harus tak uak-uak. Jadinya ini kalau nggak kempes di uak-uak. Tak uak-uak nih akhirnya. Makanya tak kasihin acne patch. Ketiga adalah spot laser untuk bekas jerawat. Jadi karena bekas jerawatnya itu kayak til. Nah kayak gitu. Kalau ini kalau treatment ya. Selama ini aku kan nggak treatment. Setahun ini. Kelima mungkin peeling. Wes itu aja. Kalau yang treatment apa sih? Skin booster ya mungkin itu ya. Tapi enggak wes.
Mbak, kalau skincare yang sama 2 bulan masih on off, berarti cocok apa enggak? Kalau 2 bulan kayaknya udah kelamaan ya. Coba ganti aja, menurut aku ya. Oke, ya udah segini dulu videoku kali ini. Ya, ini tentang jerawat ini kayaknya udah merangkum semuanya ya. Kalau menurut aku ya, intinya tuh gini. Kalau kamu bisa pakai skincare, pakai ya. Kalau kamu sudah mentok, konsul. Konsul ke offline atau online, sama aja. Yang penting dokternya bisa transparan tentang obat yang diresepkan. Kamu bisa tanya-tanya tentang obat yang diresepkan, krim yang diresepkan itu nggak terus sama dan dipakai sampai seumur hidup istilahnya. Jadi kamu harus punya wewenang atas kulitmu. Jangan bergantung pada dokter. Takutnya apa? Kalau ada apa-apa, kayak gini nih contohnya. Aduh kok kok purging ya? Kamu nggak tahu. Kenapa kok bisa purging? Ya karena kamu pakai tretinoin. Dah gak tahu. Aku ini moro-moro purging gara-gara pakai krim ini. Krimnya itu apa gitu loh. Kamu kalau misalnya tahu bahwa krimnya itu pakai tretinoin, salepnya pakai tretinoin terus purging, ya kamu akan tenang. Oh, ini tuh aku purgingnya gara-gara tretinoin gitu loh. Karena memang cara kerjanya tretinoin tuh gitu. Nah, kalau kamu dokternya nggak membekali kamu dengan ilmu, wes mau make tok ya jujur, gantiin dokternya. Aku ini bukan di endorse Halodoc ya. Halodoc, tolong. Tapi ya gimana, aku tuh memang semuanya karena aku konsul di Halodoc adalah aplikasi online yang di situ tuh banyak dokter-dokter yang dia menyediakan konsultasi online. Nah, ketika online, aku tuh bisa tanya semua hal. Nah, aku tuh sudah pernah konsul sama dokter-dokter lain yang aku cocok adalah dokter Rina. Dan nih, kulitku ya walaupun masih ada jerawatnya, aku nggak masalah ya karena aku tahu sendiri makanku masih ngawur. Aku masih makeup ya. Terus ya banyak hal lah ya. Hormonal ya. Ya wes nggak masalah. Yang penting jerawatku nggak ngamuk-ngamuk kayak dulu. Kalau dulu aku nggak pernah bersih, nggak pernah sebersih ini kulitnya. Selalu kayak ini belum selesai ada lagi, ini belum selesai ada lagi kayak gitu. Ya udah ya teman-teman, coba itu dipahami dulu sebelum kamu konsul ke Halodoc. Tak saranin kumpulin pertanyaan. Kamu kalau misalnya konsultasi offline juga kumpulin pertanyaan. Jadi jangan cuman ya ae ngono loh. Lek dianu dokter. Ya gak sih? Ya wes segini dulu videoku kali ini ya. Makasih udah menyimak ya yang lumayan panjang ini. Tapi ya memang lumayan lengkap juga. Nanti kalian bisa cek videoku Q&A yang pertama tentang jerawat dan Q&A kedua tentang jerawat ini super lengkap. Kalau misal masih ada ya yang belum aku jawab atau pertanyaan yang mungkin nggak ada di sini, kalian bisa langsung ke kolom komentar ya. Nanti aku jawab di sana. Ya udah segini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaji.